Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Kamis 3 Juni 2021, berjudul Nasihat Sahabat Sejati yang Menyukakan Hati. Ayat intinya terdapat di dalam Amsal 27 ayat 9. Minyak dan wangi-wangian menyukakan hati, tetapi penderitaan merobek jiwa. Pena Inspirasi menuliskan yang dimaksud dengan judul renungan kita pagi ini, Nasihat Sahabat Sejati yang Menyukakan Hati, sebagai pilihan kita untuk memilih yang terbaik itu adalah sebagai berikut. Pertama, seseorang telah mengikuti nasihat sahabat sejati yang menyukakan hati, bila mana orang itu telah melayani orang lapar, telanjang, menderita, dan sengsara. Para pengikut Kristus bekerja sebagaimana Ia telah bekerja. Kita memberi makan orang lapar, memberi pakaian kepada orang telanjang, menghibur yang menderita, dan yang sengsara. Kita melayani orang yang putus harap dan memberikan pengharapan kepada orang yang kehilangan pengharapan. Kepada kita juga akan dipenuhi perjanjian. Kebenaranmu akan mendahului engkau dan kemuliaan Tuhan akan berada di belakangmu. Kedua, seseorang telah mengikuti nasihat sahabat sejati yang menyukakan hati, bila mana orang itu selalu menghadapkan wajahnya kepada Yesus dengan membicarakan pengharapan, iman, dan ucapan syukur kepadanya. Saudariku, jika engkau mau mendapat kemenangan yang gemilang, hadapkanlah wajahmu ke terang yang keluar dari matahari kebenaran. Bicarakanlah pengharapan dan iman dan ucapan syukur kepada Allah. Bergembiralah, berharaplah pada Kristus. Didiklah dirimu sendiri untuk memuji Dia. Ini adalah obat mujarab bagi penyakit jiwa dan tubuh. Ketiga, seseorang telah mengikuti nasihat sahabat sejati yang menyukakan hati, bila mana orang itu menempatkan dirinya menjadi saluran berkat-berkat surgawi. Kita harus doakan agar Allah mencurahkan terang ke dalam pikiran yang gelap dan menghibur hati yang berduka. Tetapi Allah menjawab doa bagi mereka yang menempatkan diri mereka dalam saluran berkat-berkat-Nya. Sementara kita mendoakan orang-orang yang berduka, kita harus mendorong mereka untuk mencoba menolong mereka yang lebih memerlukan daripada mereka. Kegelapan akan dihilangkan dari hati mereka pada waktu mereka mencoba menolong orang-orang lain. Pada waktu kita berusaha menghibur orang lain dengan penghiburan dengan mana kita dihiburkan, maka berkat akan datang kembali kepada kita. Keempat, seseorang telah mengikuti nasihat sahabat sejati yang menyukakan hati, bila mana orang itu dapat mengendalikan emosi oleh pertimbangan dan hati nurani. Kuasa kebenaran harus cukup untuk mempertahankan dan menghibur dalam setiap kesengsaraan. Kuasa kebenaran itu menyanggupkan pemiliknya untuk menang atas penderitaan, sehingga agama Kristus menyatakan nilainya yang sesungguhnya. Kuasa itu membawa selera, hawa nafsu, dan emosi ke bawah pengendalian pertimbangan dan hati nurani, dan mendisiplin pemikiran-pemikiran untuk mengalir dalam saluran yang sehat, dan kemudian lidah tidak akan dibiarkan menghina Allah oleh keluhan-keluhan yang penuh dosa. Kelima, seseorang telah mengikuti nasihat sahabat sejati yang menyukakan hati, bila mana orang itu senantiasa menciptakan perdamaian dalam rumah tangga. Bila mana suami mempunyai tabiat yang mulia, hati yang murni, pemikiran yang agung, yang setiap orang Kristen harus miliki, maka semua itu akan dinyatakan dalam hubungan pernikahan. Ia akan berusaha membuat istrinya tetap sehat dan bersemangat. Ia akan berusaha mengucapkan kata-kata yang menghibur untuk menciptakan suasana damai dalam lingkaran rumah tangga. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.